Halo geng, hari ini saya mau mereview hasil dari project kecil-kecilan saya, yaitu sistem kontrol dan monitoring hidroponik. Jadi pada sistem ini berfungsi dengan cara mengukur ketinggian air menggunakan HCSR 04. Kemudian di sini kita punya TDS meter yang ini untuk mengukur TDS. Di sini ada DS18B20 mengukur suhu air. Kemudian di sini ada solenoid valve yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan air. Di dalam sini ada pompa kecil yang saya gunakan sebagai motor pengaduk. Di sini ada pompa besar untuk mengalirkan air ke sistem hidroponik ini. Kemudian di sini ada peristaltik pump yang saya gunakan untuk mengisi nutrisi A dan B. ESP8266, ada relay, ada TDS meter dari Deprobot, ada step down, dan di sini ada PCB yang saya buat sendiri. Kemudian di sini ada buzzer yang berfungsi untuk sebagai alarm saat air sudah mau habis. Setelah itu di sini ada sensor humidity dan temperatur di HT11. Dan di sini ada sumber powernya. Semua ini di power dengan satu alat ini yang masuk ke bawah sini. Oke, dan ini adalah penampilan dari dashboard monitoringnya. Di sini ada tabel ppm yang memperlihatkan hasil ppm dari hasil bacaan sebelumnya dan hasil bacaan yang sekarang. Setelah itu di sini ada suhu air yang dibaca menggunakan DS18B20. Di sini ada suhu kebun yang dibaca menggunakan DHT11, dan di sini ada kelembapan kebun yang dibaca dengan DHT11 juga. Di sini ada kadar ppm-nya. Di sini ada ketinggian air dan volume airnya berapa persen. Nah, ini versi yang desktop dan ini versi di mobile. Ini versi mobilenya, coba kita lihat. Di sini tabel yang tadi, tabel ppm, suhu air, suhu kebun, kelembapan kebun, kadar ppm, ketinggian, dan volume air. Di sini ada controllernya untuk menyalakan pompa dan untuk menyalakan pompa nutrisi AB mix dan menyalakan motor pengaduk. Coba kita uji coba. Di sini saya coba untuk mengisi air. Saat saya nyalakan seperti ini, maka air di sini akan terisi. Dapat teman-teman lihat airnya mengalir, dan wadah ini akan terisi dengan air yang saya sambung dari keran. Nah, saat saya matikan, ini saya matikan, dan di sini airnya sudah mati, tidak mengalir lagi. Oke, kita lanjut ke AB mix. Saat ini kita nyalakan, maka peristaltik pump akan memompa nutrisi A dan nutrisi B secara bersamaan. Ini saya setting untuk bersamaan menyala agar nutrisi A dan nutrisi B seimbang. Tapi di sini belum ada selang panjang yang saya dapat gunakan, masih dalam proses pengiriman pesan online. Jadi ini adalah contoh dari cara kerjanya. Dan saat ini dipompa, nutrisi akan dialirkan nanti ke dalam sini lewat situ. Oke, setelah itu coba kita matikan, maka peristaltik pump akan mati. Setelah itu kita lanjut. Saat kita sudah mengisi, kita akan mengaduk air agar ppm bercampur rata. Nah, pengaduknya itu saya menggunakan ini, pompa kecil ini. Jadi cara kerjanya seperti ini. Dia akan mengaduk air yang ada di dalam dengan cara menghisap dan mengeluarkan air tersebut. Setelah diaduk, kita matikan. Nah, setelah kita matikan,
pompanya juga mati. Nah, dapat teman-teman lihat di sini, ini adalah ketinggian air sekarang adalah 11 cm, dan akan saya coba untuk mengisi dengan menggunakan pompa air. Nah, saat ini menyala, kita coba apakah ketinggian air akan bertambah sesuai hasil bacaan HCSR04 ini. Nah, teman-teman lihat di sini ketinggian air sekarang menjadi 12 cm. Nah, sekarang sudah menjadi 14 cm. Dan coba kita matikan. Dan hasil bacaan terakhir adalah 13 cm. Berarti di dalam air ini sudah bertambah 2 cm dari ketinggian sebelumnya. Hai geng, pada bagian pertama ini yang saya akan jelaskan adalah tentang sensor, aktuator, dan mikrokontrol yang saya gunakan. Jadi untuk TDS meter yang saya gunakan adalah Gravity TDS meter dari DF Robot. Pada Gravity TDS meter ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Untuk input voltage yang digunakan dimulai dari 3,3 sampai 5,5 volt. Untuk output voltage-nya mulai dari 0 sampai 2,3 volt. Nah, untuk working current-nya itu atau ampere-nya itu di 3 sampai 6 mA. Setelah itu untuk TDS measurance-nya dia cuma bisa dari 0 sampai 1000 ppm, tapi dalam pengaplikasian 1000 lebih masih bisa dibaca. Nah, untuk akurasinya itu kurang lebih 10% di suhu 25 derajat. Setelah itu modulnya berukuran 42 x 32 mm, interface menggunakan PH 2.0 3 pin, dan untuk elektroda interface menggunakan HX 2.54 2 pin. Untuk probe-nya sendiri terbagi menjadi dua needle dengan kepanjangan 83 cm. Nah, untuk connection interface-nya itu menggunakan XH25 2.54 2 pin, warnanya hitam dan probe-nya waterproof. Ini adalah bentuk dari modulnya, dimana pada modulnya ini pada pin 1 itu pada ground, pada pin 2 itu yang di sini adalah positif atau VCC 3,3 sampai 5,5 volt. Nah, untuk yang nomor 3 itu adalah analog signalnya. Jadi ini harus menggunakan signal analog, dan pada nomor 4 itu adalah koneksi pada probe, dan nomor 5 ini adalah lampu indikator. Nah, berikut dicontohkan untuk cara penggunaan, connection diagram yang digunakan, dan coding sampelnya dari DF Robot. Untuk codingannya akan kita bahas pada sesi yang lain. Selanjutnya saya menggunakan HCSR04 ultrasonic sensor, yang mana sensor ini saya gunakan untuk mengukur ketinggian air dengan spesifikasi sebagai berikut. Pada sensor ini memiliki 4 pin. Yang pertama itu VCC yang ini, kemudian trigger yang ini, echo yang ini, ground yang ini. Setelah itu untuk fiturnya, pada sensor HCSR04 ini dia bisa bekerja di 5 volt lebih. Kalau di bawah itu dia kurang maksimal. Sementara untuk pengukurannya dia dimulai dari 2 cm sampai 450 cm. Jadi jika jarak kurang dari 2 cm dari sensor, maka akan terbaca error. Selanjutnya untuk practical measure distance-nya itu di 2 sampai 80 cm. Ini secara teori dan ini secara praktikal. Nah, untuk akurasinya itu sekitar 3 mm, dan ini angle yang di cover itu sekitar kurang lebih itu 15 ini derajat. Nah, current-nya itu ada di 15 mA. Operating frekuensinya itu di 40 Hz. Nah, ini adalah bentuk cara kerja dari HCSR04, di mana dia akan mengirim sinyal ultrasonik, terus sinyal itu akan memantul lagi dan diukur berapa lama sinyal itu memantul sehingga didapat jarak. Selanjutnya kita menggunakan sensor DHT11. Pada DHT11 ini terdiri dari 2 macam. Ada DHT11 yang sudah ada modul seperti ini, itu 3 pin, dan ada DHT11 yang langsung sensornya seperti ini, itu ada 4 pin. Tapi tetap yang kita gunakan 3 pin. Pin yang pertama adalah VCC, data, dan ini tidak digunakan, dan ini ground. Untuk yang ada modul seperti ini, ground, data,
VCC. Untuk VCC-nya itu atau power supply yang masuk itu sekitar 35 volt sampai 55. Jadi disarankan di antara range ini. Untuk datanya itu digital, NC itu no connection, yang ini tidak digunakan. Setelah itu ground adalah yang ini. Untuk 3 pin hanya ada VCC, data, dan ground. Sementara untuk spesifikasinya sendiri di HT11 ini mampu bekerja di seperti yang tadi 3,5 volt sampai 5,5 volt. Untuk ampernya itu 0,3 mA dan untuk datanya itu menggunakan serial data. Untuk temperatur range-nya itu dia mampu membaca suhu 0 derajat sampai 50 derajat. Untuk humidity-nya dia mampu membaca 20 sampai 90%. Sementara untuk akurasinya itu pada derajat kurang lebih 1% dan untuk humidity kurang lebih 1% juga. Ya, ini dia ke bawah untuk bisa teman-teman baca. Selanjutnya untuk mengukur suhu air saya menggunakan ini DS8B20. DS18B20. Sensor ini memiliki 3 pin yaitu data, ground, dan VCC. Di sini ada 2 versi, yang ini yang non waterproof dan ini yang waterproof. Jadi dia berbentuk prop seperti ini. Yang saya gunakan yang berbentuk prop. Untuk groundnya itu kita hubungkan pada ground. VCC-nya bekerja di 3,3 sampai 5 volt. Datanya ini digital. Setelah itu spesifikasinya sebagai berikut. Untuk operating systemnya 3 volt sampai 5 volt. Temperatur range-nya itu minus 55 sampai plus 125 derajat Celcius. Akurasinya itu 0,5 derajat. Setelah itu resolusinya itu ada 9 bit to 12 bit. Sementara untuk conversion time-nya ada 700 milisecond pada 12 bit dan spesifikasi lainnya. Selanjutnya adalah buzzer pasif. Pada buzzer pasif ini ada 2 pin yaitu positif dan negatif. Nah, sementara pin dari positif itu bekerja pada 6 volt DC dan operatingnya itu bisa dari 4 sampai 8. Untuk ampernya sendiri lebih dari 30 mA. Tipe suaranya itu continuous beep, jadi dia bunyi terus seperti itu. Untuk resonans frekuensinya itu ada di 2300 Hz. Ini ukurannya kecil, ada yang besar juga, saya gunakan yang ini yang kecil. Selanjutnya ada LED, yang mana LED ini saya gunakan sebagai notifikasi atau bentuk dari pemberitahuan bahwa modulnya terhubung dengan WiFi atau belum. Nah, pada LED ini ada 2 pin yaitu anode dan katode atau positif dan negatif. Dia bekerja pada 1,8 sampai 2,4 volt dan suhu yang bisa digunakan untuk operating temperaturnya itu di minus 30 derajat sampai 85 derajat. Selanjutnya saya gunakan relay, di mana relay ini berfungsi untuk menyalakan, mematikan aktuator-aktuator yang saya gunakan. Untuk workingnya di sini saya gunakan yang 5 volt. Nah, untuk AC-nya itu dia bisa bekerja di 10 ampere, 250 atau 125 AC. Untuk voltnya sendiri dia mampu di 10 ampere, 30 atau 28 volt DC. Selanjutnya untuk microcontrol saya gunakan Node MCU ESP8266. Nah, untuk aktuatornya di sini saya gunakan solenoid valve yang digunakan untuk mengaliri air pada tandon atau penampungan nutrisi. Jadi saat air kurang, maka solenoid valve ini akan menyala dan mengaliri air. Selanjutnya adalah pompa air mini yang seperti ini, saya gunakan sebagai pengaduk. Jadi saat setelah mengisi nutrisi, ini saya nyalakan dan air di dalam pengisian akan berputar dan diaduk secara bersamaan. Ini juga bekerja di 12 volt dan untuk nutrisinya pompa nutrisi saya gunakan peristaltic pump seperti ini yang 12 volt juga dan plastik seperti ini. Ini saya beli ada 2. Jadi untuk nutrisi A dan nutrisi B. Jadi saat ingin mengisi nutrisi, kedua pompa ini akan menyala secara bersamaan, menghisap nutrisi dan mengalirkannya di sisi yang satu. Dan yang terakhir saya gunakan custom PCB. Jadi di sini saya membuat custom PCB sendiri, di mana fungsi dari custom PCB ini untuk meletakkan semua komponen-komponen yang saya butuhkan. Nah, untuk custom PCB ini saya buat dengan sederhana. Jadi di sini ada sensor DS18B20, TDS, HCSR04, relay DHT11, lampu 1 atau LED 1, LED 2, dan di sini ada buzzer, dan di sini ada untuk penggunaan dari 12 volt. Jadi di sini nanti ada arus masuk 12 volt, kemudian sisanya ke sana ini bisa menggunakan. Di sini untuk input dari 5 volt, dan di belakangnya dapat kita lihat di balik ini ada ini R1, R2, R3
atau resistor ada 3 buah. Kemudian di sini ada pin untuk ESP8266. Nah, untuk pembuatan PCB ini akan kita buat dari awal dan akan saya jelaskan juga cara untuk memilih komponennya, harga pemesanan dan harga pada saat sudah sampai di Indonesia, dan akan kita bahas pada part selanjutnya.